pengertian surat adalah alat komunikasi tertulis atau sarana untuk menyampaikan informasi dari pihak satu ke pihak lainnya. Bentuk surat itu ada 7, yaitu bentuk Indonesia Lama, bentuk Indonesia Baru, bentuk lurus penuh, bentuk lurus, bentuk setengah lurus, bentuk bertekuk, dan bentuk menggantung. Jenis-jenis surat yaitu ada surat resmi. Surat resmi adalah surat yang dikeluarkan untuk kepentingan resmi. Bisa dikeluarkan oleh organisasi ataupun individu. Ciri-cirinya yaitu surat resmi menggunakan kop surat jika dikeluarkan oleh sebuah organisasi. Terus menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim, menggunakan ragam bahasa yang resmi, ada nomor surat, lampiran, dan perihal di dalam suratnya itu. Dan yang terakhir, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resminya tersebut. Selanjutnya ada surat pribadi. Surat pribadi lawannya dari surat resmi. Surat pribadi yaitu surat untuk kepentingan pribadi. Ciri-cirinya pun berbanding terbalik dengan surat resmi, yaitu tidak ada nomor surat, tidak ada kop surat, ragam bahasanya bervariasi, dan juga bahasanya bebas. Dan yang terakhir yaitu surat niaga. Surat niaga ini biasa digunakan untuk badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha seperti usaha industri, kegiatan usaha perdagangan, dan kegiatan usaha jasa. Teknik menulis surat niaga hampir sama dengan menulis surat resmi, seperti yang sudah tadi disampaikan. Dan surat niaga ini contohnya yaitu seperti kwitansi, seperti surat jual beli, surat perdagangan, dan lain sebagainya. Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Aziz Nugroho. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya berkaitan dengan materi persuratan dalam bab bagian-bagian surat, syarat-syarat sebuah surat, dan bagaimana tata aliran atau prosedur surat masuk dan surat keluar. Yang pertama, bagian-bagian surat. Pada dasarnya, terdapat 4 komponen atau 4 bagian penting dalam sebuah surat, yaitu kepala surat atau kop surat, leher surat, badan surat, dan kaki surat. Nah, setiap komponen-komponen tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Untuk yang pertama yaitu kepala surat atau kop surat. Kepala surat atau kop surat merupakan identitas awal sebuah surat, di mana adanya kepala surat berfungsi sebagai sebuah identitas, alat promosi atau pemberi informasi. Nah, adapun bagian-bagian di dalam sebuah kop surat yaitu yang pertama ada nama organisasi atau perusahaan, yang kedua alamat organisasi dan perusahaan, yang ketiga logo organisasi atau perusahaan, 4 nomor telepon, alamat surel, kode pos, dan atau alamat web, situs web, seperti itu. Kemudian yang kelima, nama kantor cabang jika ada, dan yang keenam yaitu jenis usaha jika ada. Kemudian yang kedua yaitu leher surat. Nah, bagian-bagian dalam sebuah leher surat yaitu yang pertama ada tanggal surat, yang kedua nomor surat, yang ketiga perihal surat, yang keempat lampiran surat, dan yang kelima alamat yang dituju. Saya ulangi, di bagian leher surat, bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada tanggal surat, yang kedua adalah nomor surat, yang ketiga perihal surat, yang keempat lampiran surat, dan yang kelima yaitu alamat yang dituju. Dan yang ketiga yaitu badan surat. Badan surat merupakan bagian inti dari sebuah surat. Nah, beberapa bagian yang ada di dalam badan surat yaitu antara lain salam pembuka surat, kalimat pembuka surat, isi surat, dan kalimat penutup surat. Yang keempat yaitu kaki surat.
Nah, kaki surat merupakan bagian akhir dari sebuah surat atau dari sebuah struktur atau sistematika surat. Nah, beberapa subbagian yang ada di dalam kaki surat antara lain: 1. Salam penutup, 2. Nama jabatan penanda tangan, 3. Tanda tangan, 4. Nama lengkap penanda tangan, 5. Tembusan, 6. Stempel organisasi atau perusahaan, dan yang ke 7 yaitu inisial pembuat surat. Kemudian untuk bab selanjutnya yaitu syarat-syarat sebuah surat. Nah, surat yang baik adalah surat yang ditulis dengan menggunakan kaidah atau syarat-syarat penulisan yang baik, syarat-syarat penulisan yang berlaku. Nah, menurut Sucipto dan Sulcan tahun 2004 halaman 2 mengatakan bahwa syarat-syarat surat yang baik antara lain: 1. Surat harus disusun dengan teknik penyusunan surat yang benar. Surat harus disusun berdasarkan teknik penyusunan yang benar. 2. Isi surat harus dinyatakan dengan jelas, dengan eksplisit, dengan ringkas agar nantinya tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian yang ketiga, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar. Dalam hal ini bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku, baik itu dari ejaan, penggunaan kalimat, penggunaan tanda baca, bentuk kata, dan sebagainya. Kemudian menurut Vinoza dalam Rahardi tahun 2008 halaman 44, beberapa kriteria surat yang baik adalah: 1. Menggunakan kertas yang tepat, baik itu dari segi warna, jenis maupun ukuran. Kemudian yang kedua adalah menggunakan bentuk surat yang standar atau surat yang memang seharusnya ditulis seperti itu. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta jelas, itu ya, terutama dalam menulis surat resmi. Yang keempat yaitu menyajikan fakta yang benar dan lengkap. Yang kelima adalah tidak menggunakan singkatan kecuali yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Yang keenam yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggurui. Dan yang ketujuh yaitu tidak menggunakan kata-kata atau istilah yang belum banyak diketahui masyarakat, dan yang sulit dipahami. Jadi sebisa mungkin menghindari kata-kata yang tidak dekat dengan masyarakat seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan tata aliran atau prosedur surat masuk dan surat keluar. Jadi yang perlu diketahui bahwa surat masuk adalah surat yang masuk ke dalam suatu instansi tertentu. Nah, dan surat tersebut berasal dari luar pihak penerima surat tersebut. Jadi adanya surat masuk itu datangnya dari luar, kemudian masuk ke dalam suatu instansi tertentu. Nah, adapun prosedur atau tata aliran pengurusan surat masuk, yaitu yang pertama menerima surat masuk tersebut, kemudian yang kedua melakukan pengecekan kebenaran alamat, yang ketiga adalah mencatat ke dalam buku agenda surat masuk dan kartu kendali surat masuk, buku agenda surat masuk dan kartu kendali surat masuk. Yang keempat adalah diserahkan kepada kepala instansi untuk kemudian diketahui dan diteruskan atau diekspedisikan kepada yang bersangkutan. Nah, kemudian berkaitan dengan surat keluar, yaitu surat keluar merupakan surat yang dikonsep dan dibuat oleh suatu instansi tertentu untuk kemudian dikirimkan kepada pihak lain atau kepada instansi lain. Nah, adapun prosedur atau tata aliran pengurusan surat keluar, yaitu yang pertama ada pengonsepan surat, yang kedua adalah pencatatan ke dalam buku agenda surat keluar, yang ketiga adalah pembuatan surat pengantar, dan yang keempat adalah pengiriman surat. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bab lain dalam materi persuratan, yaitu tadi berkaitan dengan bagian-bagian surat, syarat-syarat surat yang baik, dan yang terakhir tadi ada tata aliran atau prosedur pengurusan surat masuk dan surat keluar. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.